nikah itu bukan ibadah. Tuh, kacau kan? Ini nanti akan berbeda dengan biasanya ini Iya. apa namanya ceramah-ceramah nikah itu kan nikah itu ibadah. Saya ragu sekali nih jawab di sini juga. Kalau sudah diomongin apakah mau disiarkan atau enggak. Ya kan, Tapi Bu ya. nanti bisa masalah. Tapi itu saya tidak pendapat sendiri. Pendapatnya Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salingers, jumpa lagi di program Tadarus Instagram Mubadalah ID. Kali ini di program kami Tadarus Instagram Mubadalah ID ada segmen khusus tanya jawab bersama Buya Husen. Ini Buya Husen tuh Buya kita semua ya. Beliau ini produktif sekali dalam menulis ya. Dan banyak sekali buku-buku Buya tentang fikih perempuan dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman sudah familiar. Nah, sekarang dari kemarin ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM Instagram Mubadalah terkait hukum dan lain sebagainya. Mungkin dari admin belum bisa menjawab. Nah, kali ini kita akan langsung tanya ke Buya nih gitu, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman Salingers di Instagram Mubadalah ID kita tanyakan ke Buya. Nah, sebelum itu saya mau menyapa Buya dulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Evi. Teman-teman sekalian, Salinger, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Mudah-mudahan sehat, walafiat. Ya, ini Buya ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Buya. Ini saya nggak sebut namanya ya Bu ya, karena mungkin juga private gitu. Tapi ini ada salah satu pertanyaan yang mungkin kadang dari admin sendiri gitu belum bisa menjawab. Tapi kan di sini mumpung ada Buya, karena kadang gini mereka juga butuh jawaban-jawaban, terutama terkait hukum-hukum gitu kan, untuk penguatan mereka gitu dari problem-problem yang mereka hadapin gitu ya. Nah ini salah satunya ada DM yang masuk ke Instagram kami seperti ini Buya ini. Jadi kisahnya dia itu ingin menikah tapi terhalang restu orang tua gitu kan ya. Jadi seperti ini pertanyaannya Bu ya. Jadi saya dan pasangan hendak menikah tapi terhalang restu orang tua laki-laki yang bilang gak setuju dan gak suka sama saya karena cara berpakaian saya. Beliau bilang saya perempuan nakal, beliau juga gak suka karena saya janda, padahal ayahnya menyarankan agar segera. Ibunya bilang beliau akan kasih restu kalau kami berdua mau pesantren selama 3 bulan dan jika saya berhijab. Tentunya kami berdua keberatan karena kami nggak bisa ninggalin kerjaan segitu lama, terutama saya nggak bisa ninggalin anak saya segitu lama. Saya juga nggak mau pakai hijab di bawah paksaan, bukan karena saya sendiri yang mau. Nah, karena beliau ini agamis, agak ekstrim, kami mau minta tolong teman-teman, ada nggak sih ayat Al-Quran yang nggak boleh melarang orang yang niat menikah untuk ibadah? Kalau mempersulit yang niat menikah itu nggak boleh. Tolong please gitu Bu ya, barangkali Bu ya bisa bantu jawab nih Bu ya. Terima kasih ya, ini pertanyaannya menarik dan banyak sekali ya. Ya mungkin ada yang bisa saya jawab, ada yang mungkin saya tidak bisa menjawabnya gitu ya. Saya ingin mencatat saja beberapa poin inti dari yang diresahkan itu pemaksaan oleh orang tua terhadap anaknya satu ya. Kemudian yang kedua tentang hijab itu menjadi keharusan gitu kan. Jadi menikahnya sendiri dihalangi misalnya kan. Dan orang tua juga harus memaksa untuk hijab gitu kan, berarti hijab sendiri gitu ya. Baik, saya ingin dan kalau mau ke pesantren yang baik-baik sih oke deh, nanti ya, silakan aja. Tapi begini, jadi ada sebuah pernyataan yang sangat menarik dari mungkin kalau tidak salah adalah dari Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi, dan kemudian juga dikutip oleh para ulama yang lain. Nanti sumbernya juga ada dari hadis Nabi. Saya kira ini populer. La tukrihu auladakum bisaqafatikum. Ada lagi riwayatnya bi akhlaqikum. Fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Begitu pernyataannya. Terjemahannya adalah
jangan kamu paksa anak-anakmu mengikuti apa yang kamu kehendaki. Karena mereka diciptakan, dilahirkan bukan pada zaman. Mereka hidup di zamannya sendiri. Fa'innahum khuliqu, karena mereka tidak diciptakan, karena mereka diciptakan fi zamanin, pada satu masa, zaman, periode. Liwairi zamanikum, bukan pada masa. Dulu boleh deh begitu karena mungkin tradisinya begitu. Sekarang relatif perempuan itu sudah bisa memilih sendiri. Jadi panjang nih kalau bercerita tentang itu tuh, panjang sekali. Jadi tapi ini didasarkan pada sebuah ayat maupun hadis yang kalau mereka kan berdebatnya panjang juga. Jadi pengennya yang mana nih? Gitu kalau saya sih. Benar-benar Bu ya. Iya, mau jawab yang mana? Mau boleh, mau nggak boleh? Bisa, insya Allah ya. Begini, jadi ada seorang sahabat Nabi perempuan mengadu kepada Nabi karena dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan anak paman perempuan itu, dari sepupu lah kan gitu ya. Tapi saya tidak suka, kata perempuan itu. Begitu. Kemudian dipanggil orang tuanya, Nabi sini. Oh ya begitu. Ya. Tuh, supaya nama baiknya dengan kehadiran saya menjadi anak mantu orang itu terangkat. Nama baiknya itu. Oke. Terus Nabi mengatakan itu hak perempuan itu sendiri. Nabi dikatakan, tapi itu kemudian oke. Nabi mengatakan laisa lil abai minal amri syai'un. Bahasanya begitu. Bapak tidak mempunyai hak apapun terhadap saya. Kan gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan si perempuan ini pengen ngasih tahu gitu kan ya Bu ya, ataupun tetap mau menikah, itu bagaimana caranya Ya Bu ini ya? kan terkait, ini katanya kita akan terkait dengan apa nih? Oh iya. Hukum kehendak orang tua gitu. Begitu ya, seringkali kita dipengaruhi oleh tradisi kita, tapi bertanya hukum apa bertanya tradisi itu. Saya kan menjawab bersama dengan hukum. Begitu. Kalau Al-Qurannya ada enggak? Iya, Nah, kalau begitu sih nasihat sih ya silahkan aja konsultasi bagaimana kan gitu ya. Iya, benar. Jadi intinya begitu. Tradisi kita masih memaksakan. Iya. Tradisi kita dan hukum kita juga masih menetapkan bahwa perempuan tidak punya hak untuk menikahi pilihannya atau untuk melakukan transaksi pernikahan sendiri. Jadi harus ada wali. Iya, benar. Itu. Jadi baik di dalam undang-undang maupun di dalam pandangan keagamaan kita itu yang kita anut, itu masih perempuan tidak punya hak untuk menikahkan dirinya oleh dirinya. Oh, iya benar. Ya, saya nikahkan diri saya kepada Anda. Saya tuh ngomong begini, bolehlah memilih. Boleh memilih itu hak bersama. Tetapi yang menentukan siapa? Begitu. Di dalam konteks kita seringkali yang menentukan juga bapak, bukan anak itu sendiri. Jadi bertanya yang mana nih? Nah gitu kan. Kalau saya tentu akan ruwet sekali kalau menjawab. Benar-benar Bu ya. Benar, kadang Iya. persoalan-persoalannya bukan hanya sekedar hukum ya Bu ya, tapi juga mungkin lobbying antara anak dengan komunikasinya gitu ya, antara anak dengan orang tua dan lain Iya, sebagainya. nanti biasanya begini yang muncul adalah tidak birrul walidain. Tuh, bagaimana juga
Iya benar-benar. Bagaimana kita menjelaskan tentang birrul walidain lagi panjang lagi. Nah benar. Oh, kalau tidak nurut berarti tidak birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Padahal berbakti kepada kedua orang tua juga kewajiban. Tapi hak dia apa? Jadi itulah dialektikanya. Jadi bagaimana yang bagus? Ya tentu saja kalau nasihat sih boleh saja ya. Sebaiknya orang tua mendengarkan apa yang menjadi keinginan anaknya. Karena ketika seseorang itu telah menikah, maka dia telah terpisah dengan dengan orang tuanya. Dia akan hidup sendiri bersama pasangannya itu. Dia akan menentukan. Jadi menurut saya sih, hendaklah orang tua memberikan pilihan kepada anak itu sendiri, karena dialah yang akan mengarungi kehidupan. Mengarungi kehidupannya sampai mati. Jadi haruslah menurut dia itulah pasangan yang menurut saya bagus, cocok, itu namanya zauj. Nah kalau bicara tentang kata Arab Al-Quran menyebutkan kata zauj. Zauj itu pasangan. Pasangan itu bagaikan satu tubuh yang dipecah dua. Tapi kalau kumpul gitu, menjadi satu. Karena itu nantinya ini harus sama dengan ini, cocok. Yang mubadalah itu. Itu. Jelas sekali loh Al-Quran yang mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saya selalu ingin menyampaikan nih. Mawaddah itu apa? Rahmah itu apa? Oke deh, rahmah saja yang biasa. Apa? Samawa kayak gitu kan. Apa sih? Saya bilang rahmah itu adalah riqqatul qalbi. Riqqatul qalbi itu apa? Kepekaan hati. Kepekaan hati itu apa? Empati. Empati itu apa? Empati adalah kau adalah aku yang lain. Nah, gitu. Iya, benar-benar, ya. Hendaklah Allah menjadikan agar kalian melakukan hubungan saling. Iya, benar-benar, ya. Begitu. Oke, satu Iya. masalah, tuh kan? Ya, karena banyak sekali. Banyak, kayaknya iya, yang benar-benar. tadi saya bilang agak bagaimana nih? Nah, apalagi kalau saya mohon maaf ya, saya kadang-kadang punya pendapat yang berbeda sih. Iya. Berbeda begini, nikah itu bukan ibadah. Tuh, kacau kan? Ini nanti akan berbeda dengan biasanya ini Bu ya. Iya. Apa namanya ceramah-ceramah nikah itu kan, nikah itu Beda. ibadah. Saya ragu sekali nih jawab di sini juga. Kalau sudah ngomongin apakah mau disiarkan atau enggak. Ya kan, Tapi Bu ya. nanti bisa masalah tuh. Tapi itu saya tidak pendapat sendiri. Pendapatnya Imam Syafi'i. Gitu kan. Karena orang lain non muslim juga nikah. Jadi apakah nikah orang muslim itu ibadah? Begitu bahasanya. Sah. Ketika kembali tidak usah harus menikah lagi. Gitu. Kan ruwet gitu. Dalil Qur'annya ada. Yang tidak populer saja. Karena kita mengikuti pandangan umum. Jadi an-nikah laisa bi'ibadatin. Itu adalah transaksi sosial. Tetapi nanti jawabannya itu ya saya mengikuti Nabi. Gitu kan? Apakah sebelum Nabi tidak nikah? Nikah juga. Nikah juga. Benar-benar. Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya, Abu Sufyan. Jadi niru siapa? Emang kayaknya sudah ini ya Bu ya, memang semua orang itu ya tadi karena dilahirkan pasang-pasangan gitu, dari Adam Hawa juga sudah berpasangan gitu ya Bu ya. Ya gitu. Ada ketika Nabi belum menjadi Nabi nikah. Iya benar. Niru siapa nabinya waktu itu dengan Siti Khadijah?
Tetapi ini sensitif. Iya benar. Saya sendiri sensitif. Kalau ngundang saya nanti bahaya enggak? Ya, enggak Bu ya, kan ini pengetahuan Bu ya, biar Iya, betul. pandangan-pandangan ilmu badalah mah udah biasa Bu ya. Ah, gitu ya, syukur. Ngasih pengetahuan-pengetahuan yang berbeda itu. Itu sukses namanya. Itu sukses. Nggak ikut umum. Ya, itu resiko ya. Iya. Resiko ya. Resiko Mubadalah sendiri ya kalau di segel kantornya. Karena diminta pendapat. Iya. Oke, yang ketiga adalah jilbab atau banyak istilah yang digunakan sekarang itu. Ada hijab, ada jilbab, gitu kan? Itu apa sih? Ini juga menurut saya perlu dipahami betul berdasarkan Al-Quran. Katanya berdasarkan Al-Quran. Hijab itu tirai gitu loh. Was'aluhunna min wara'i hijab. Jadi ayat Al-Qur'annya mengatakan ada dulu di rumah Nabi itu Nabi berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Tapi kadang-kadang laki-laki manja sekali kepada istri Rasulullah. Masuk ke sana, masuk ini, ngomong-ngomong juga laki-laki perempuan. Oh, kalau begitu Sayyidina Umar, aduh bagaimana ya Nabi kalau saja diberi hijab lah, tirai lah yang membatasi antara ruang laki-laki dan perempuan. Terus turunlah. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila mereka meminta kepada istri Nabi, maka mintalah di balik hijab. Jadi pada asal usulnya hijab itu bukan kayak Anda itu, bukan. Tetapi tidak itu. Ya bisa dengan papan bisa, pakai kain bisa, pakai apa bisa. Hijab, oke? Iya. Pertanyaan, jilbab apa lagi? Anda bayangkan apakah perempuan-perempuan Arabia sebelum ayat turun itu membuka kerudungnya? Iya, enggak sih enggak. No, nggak tahu loh. Kebayang. Belum pernah lahir di sana Bu ya. Iya. Sehingga kemudian tutup lah. Gitu. Iya. Ya tidak. Mereka juga pakai itu. Sudah pakai begitu. Iya. Mengapa pakai begitu? Itu bukan hanya orang Arabia di Saudi Arabia atau di Mekah atau di Madinah, tapi di berbagai wilayah Arabia, baik terutama perempuan maupun laki-laki yang pakai kerudung. Begitu. Ya lihat aja, laki-laki juga sampai sekarang juga pakai kerudung. Iya. Kalau aku baca buku fikih perempuannya Buya kan di situ dijelaskan jilbab itu pembeda antara orang merdeka dengan budak ya Bu ya. Nah, bagus itu ya. Jadi ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna wa la yu'zain. Begitu ayatnya, jangan lompat-lompat gitu loh. Kita sih kesenangannya tuh lompat-lompat, jadi tidak melalui proses pemahaman betul gitu. Saya kan mengajak untuk memahami, bukan menghukumi langsung terus. Gitu. Jadi kalau kalau kepengennya langsung jawab ya bisa aja. Tapi Anda tidak pernah argumentatif. Artinya taklid-taklid aja. Kayak pertanyaan tadi, apakah harus? Apakah bagaimana? Ya belum tahu. Apa sih mengapa sih? Jadi oke deh, saya bilang begini. Ayat itu memang mengatakan, wahai Nabi, katakan kepada anak-anak perempuan ya, dan orang-orang mukmin perempuan, hendaklah mengulurkan jilbabnya. Untuk apa? Mengapa? Tuh harus ditanya. Kalian kan cuma harus pakai jilbab, tapi tidak pernah berpikir kenapa harus pakai jilbab. Iya benar. Tuh, yang saya selalu akan mengatakan begitu, logikanya ada, tidak asal saja.
Jadi, oke, hal itu supaya mereka dikenal. Jadi satu, saya bertanya apakah sebelum ayat turun jilbab itu perempuan itu tidak pakai kerudung? Fakta historis, fakta realitas itu pakai. Mengapa pakai kerudung? Iya. Karena geografis, yaitu panas dan berdebu, sehingga siapapun sana, baik perempuan maupun laki-laki, pakai itu. Tetapi kemudian turun supaya kamu pakai jilbab. Jadi bagaimana? Tuh, gitu. Di Indonesia yang adem justru Enggak. Bukan. Jadi tempel lagi apa begitu? Tuh, sudah pakai kok. Iya, Sesuai benar-benar. lagi. Tuh, itu kan nggak pernah terpikir oleh kalian tuh. Iya, iya benar Bu ya. Oh, gitu loh. Jadi kalau supaya apa? Jadi setelah pakai itu ada lagi ditaruh di situ. Di atas itu tuh. Iya, Karena sudah dipakai itu. iya benar-benar. Sebelum turun itu sudah memakai begitu Sudah pakai. semua. Nah, tapi suruh pakai jilbab. Loh, berarti ada ditempelkan sesuatu lagi. Iya, sebagai tanda itu ya Bu ya. Nah, tanda dari apa? Iya, Loh, kan juga. Kita hanya sekedar tahu itu sebagai tanda apa? Untuk membedakan. Membedakan dari apa? Begitu ya. Iya. Membedakan supaya ada yang merdeka, perempuan merdeka dan perempuan budak. Bagaimana ketahuinya bahwa jilbab itu untuk membedakan antara perempuan jilbab dan perempuan budak perempuan merdeka? Nah, kalian harus tahu asal usul ayat itu turun, tuh ya. Jadi suatu sore istri Rasulullah terus kaum mukminah itu kalau sore buang air. Tapi dulu kan Anda jangan membayangkan bahwa pada saat itu sudah ada kamar kamar mandinya di rumahnya, toiletnya tidak ada. Tuh, saya ingin mengajak Anda ayat itu turun berapa 15 abad yang lampau di sana belum ada. Jadi tradisinya ya di kebun. Buang airnya di kebun. Dan Anda tahu tidak di sana itu ya gunung-gunung. Iya. Dan maka mereka ke sana. Tiba-tiba ada anak-anak muda. Nah, anak muda itu ngintip, lihat nih, ada perempuan nih mau apa nih gitu kan. Gitu ya. Iya. Ketahuan sama, ayo, laki-laki itu, ada orang. Ayo, udah. Tutup. Nah, kalau dulu kan kita sih di Kobong ya ada, di sungai ada kayak gitu tuh. Iya. Belum ada di di sawah. Telat. Kobong. Tuh. Iya, Jadi harus dipahami teks itu turun pada saat dulu di sana dan kita harus memahami budayaannya. Iya. Dan itu pada waktu itu masih ada budak. Jadi ya budak juga pakai begitu, pakai kerudung begini. Karena orang Arab semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena panas, karena berdebu. Semuanya juga begitu, gitu loh. Jadi kalau begitu mereka datang ke Nabi. Perempuan itu, mengadu. Nabi. Kami lagi barusan tiba-tiba ada anak muda ngintip. Gimana? Panggil anak muda itu. Apa ya betul kamu begitu? Iya. Mengapa? Saya kira mereka budak. Ya gitu. Budak nggak ada di masalah. Udah biasa, nggak ada terhormatnya. Itu budak dimanapun itu kayak benda aja, barang aja. Oh, kalau begitu turun. Tak. Ayatnya. Oke, ayatnya turun. Nah, kalau begitu agar mereka
dikenal sebagai perempuan merdeka. Kalau dikenal sebagai kamu, jangan sampai keliru nantinya dianggap sebagai budak. Kayak dugaan orang itu, anak-anak muda itu. Iya iya. Anak muda menduga bahwa itu budak, nggak apa-apa. Diintip ngoten ya, Bu ya. Diintip itu. Jadi untuk menjaga kehormatan, jadi ada ditaruh di atasnya lagi sesuatu tanda Iya iya. yang membedakan antara budak. Tapi sudah ada itu macam-macam nanti identitas apa yang membedakan itu macam-macam, tafsirannya macam-macam. Ada yang pakai ini saja, satu saja gitu ada, begitu ada, macam-macam. Ada yang panjang ada. Pokoknya saya mengatakan tambahilah satu kain di atas kain itu, atas kerudung itu, untuk membedakan bagaimana identitas sebagai seorang perempuan merdeka. Gitu ya. Jadi sudah ada dua tuh istilah yang berbeda tuh dengan yang dipahami oleh publik semuanya. Iya, itu. benar, Bu, Ya ya. karena kalian hanya mengikuti harus pakai ini, tidak pernah paham tentang bagaimana bisa. Iya benar. Gitu. Karena memang narasi agama ataupun yang sering biasa disampaikan itu kan ya hanya bilang wajib pakai hijab dan lain sebagainya kan Bu ya. Ya. Karena memang memahami ayat itu sebagai julurkan kain di di sampai itu kan bawah dada itu karena memang ayatnya begitu dan dipahami sebagai wajibnya berjilbab gitu Bu ya. Iya. Jadi kalau ada pandangan-pandangan lain tanpa melihat historiknya dan lain-lainnya tuh kayak dianggap gimana gitu. Iya betul. Oke, kita dulu ya. Iya Bu ya, ini jadi walaupun satu pertanyaan tapi jawabannya benar-benar panjang ya Bu ya ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman Salingers. Kita sudah berbincang hampir setengah jam lebih nih ya sama Buya ini. Menarik sekali kalau sama Buya pasti jawabannya panjang, menarik dan mungkin teman-teman, baru tahu gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan lupa teman-teman harus nonton terus channel YouTube Mubadalah ID dan juga kajian-kajian bersama Buya Husein. Terima kasih semuanya. Barangkali ini konten ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke semua teman-teman. Terima kasih Buya sudah hadir di studio Mubadalah ID. Ada yang keliru atau tidak cocok. Ya. Silakan. Iya, monggo. Saya tutup semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.